Iya, alhamdulillah karim rahman alamal Quran khalaqal insana alamul bayan syadu an la ilaha illallah syadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa ketemu lagi di kajian ini ya. Mungkin teman-teman remindernya nggak cukup sekali. Jadi masih pada sholat di beberapa tempat ya. Kita mulai aja. Makasih yang udah hadir duluan ya. Mudah-mudahan berkah waktunya. Oke. Jadi di sesi ini kita cuma ada 6 pertemuan sampai dengan sebelum Ramadan, karena nanti setelah Ramadan kita fokus hal ke ibadah ya, fokus ke ibadah dan sebaiknya ya udah gak usah lagi uh, apa namanya dengan yang lain-lain. Nah jadi kita insya Allah sampai dengan tanggal 20 Maret ya, ada 6 sesi, mudah-mudahan bisa selesai kalau nggak ada halangan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin alamal Quran khalaqal insana alamul bayan syadu an la ilaha illallah syadu anna muhammadar rasulullah. Hari ini kita akan membuka kembali fiqhun nisa ya, fikih wanita atau kajian sebagaimana votingnya teman-teman. Jadi kita ada fiqhun nisa, fikih wanita yang nanti akan membahas 6 subjek ya atau 6 materi. Mulai dari hakikat perempuan, kemudian akidah, keimanan, kemudian juga nanti sampai terakhir terkait dengan berhias ya. Itu lebih lengkapnya nanti per sesi kita akan coba bahas. Nah, jadi hari ini kita akan bahas dulu tentang fikih wanita ya, fikih nisa. Ini pilihannya teman-teman, votingnya teman-teman. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas hakikat dan akidah seorang muslimah ya. Jadi apa sebenarnya muslimah itu? Apa sebenarnya perempuan dalam Islam? Dan akidah apa yang harus dimiliki. Ya, memang pada dasarnya Islam nggak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, mau laki-laki mau perempuan sama. Mau laki-laki mau perempuan akidahnya nggak dibedakan, ya kewajibannya tetap sama. Dan yang namanya keimanan itu juga nggak ada bedanya, ibadah juga nggak ada bedanya. Karena itulah Islam punya kesetaraan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang kesetaraan gender ya, Islam itu sudah punya itu gitu. Jadi nggak usah sibuk-sibuk berisik-berisik tentang kesetaraan gender, karena sebenarnya Islam udah punya itu sejak lama. Ya, jadi hakikat dan akidah seorang muslimah itu apa? Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang penciptaan perempuan ya. Tujuannya itu apa? Allah itu hanya menciptakan 2 jenis saja sebenarnya, az-zakar wal unsa ya, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada gender ketiga, apalagi gender yang fluid ya, apa gender cair gitu ya. Itu gender apa minyak gitu. Jadi nggak ada gender yang cair. Dan kemudian juga nggak ada gender ketiga, nggak ada juga yang sekarang lagi heboh itu non binary gitu ya, tidak mau digolongkan laki-laki, tidak mau digolongkan perempuan. Di Islam, di dalam Islam itu jelas, bahkan dalam hakikat penciptaan itu jelas, satu jenis laki-laki, satu jenis perempuan. Ya, ayatnya apa? Dari Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa di alam ini ada ayat yang tertulis yaitu Quran ya. Ada juga ayat yang dia terpampang, yaitu adalah ayat yang ada di alam. Kita menyebutnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam lewat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari salah satu ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqalakum, dia menciptakan kalian min anfusikum ya, dari jenis kalian sendiri ya, dari jenis manusia. Jadi manusia ya pasangannya manusia. Makanya sebenarnya nggak ada itu ceritanya bapak-bapak, bukan bapak-bapak ya. Ada orang nikah dengan sapi, ada orang nikah dengan kerbau, nikah dengan ayam gitu, nikah dengan boneka gitu ya, macam-macam lah. Di beberapa kepercayaan, di beberapa keyakinan, mereka nikah itu dengan benda-benda lain ya, yang tidak dari jenisnya sendiri. Nah, sementara di dalam Islam itu, di dalam ayat ini di Ar-Rum 21, kita itu diciptakan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Berupa apa? Azwaj, pasangan ya. Azwajan, pasangan. Jadi ya laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki ya. Di sini pakainya azwaj. Azwaj itu artinya pasangan. Dan kita nggak cerita mau laki-laki mau perempuan. Jadi di dalam bahasa Arab, nah ini kadangkala tuh buat apa ya, kaum-kaum yang membela LGBT, kadangkala ayat-ayat kayak gini, ayat-ayat yang memakai domir muzakkar itu dianggap membolehkan apa ya, liwat. Liwat itu sejenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, azul bin zalik. Jadi
Ketika misalnya gini, ayat ini saja, ini bisa diselewengkan sama mereka. Ini bukan kita nyelewengin sendiri, tapi memang pernah terjadi, ya. Bahwa mereka menyelewengkan ada ayat ini artinya membenarkan laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena di sini domirnya kum. Kum ini adalah domir jamak, ya, untuk antum, untuk kalian orang kedua. Nah, jadi seolah-olah di sini muzakkar, gitu ya. Min anfusikum, di sininya muzakkar itu artinya domir buat laki-laki. Di sini azwaj juga untuk laki-laki. Nah, ini ayat ini kadang diselewengin sama mereka bahwa seolah-olah laki-laki boleh dengan laki-laki. Nah, yang perlu di-highlight ya, yang perlu kita jelasin dan luruskan adalah kalau di dalam bahasa Arab ada sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi gendernya atau berlaku umum ya, syumul, global. Contohnya gini, ayam-ayam di dunia gitu. Nah, kan ayam tuh macam-macam. Ada ayam yang jantan, ada yang betina. Nah, jadi ayam-ayam itu artinya ya udah syumul, dia nanti yang dipakai adalah muzakkar gitu. Bukan berarti semua ayamnya laki-laki, bukan semua ayamnya jantan, enggak. Di situ ada ayam jantan, ada ayam betina, tapi karena dia tidak bisa diidentifikasi satu persatu atau berlaku umum, maka dia menggunakan muzakkar gitu ya. Nah, maka di sini maksudnya adalah kita ya, untuk kalian semua diciptakan untuk dari kalian semua, yang laki-laki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya laki-laki ya. Jadi udah ada azwaj, pasangan-pasangan. Apa tujuan penciptaannya? Litaskunu ilaiha ya. Di sini memang khusus untuk perempuan, litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung sakana yaskunu itu satu akar kata dengan sakinah. Biar kalian cenderung merasa tenang. Jadi perempuan itu pada dasarnya ketika di dalam rumah dia tugasnya adalah membuat ketenangan ya. Makanya mama jangan berisik di dalam rumah. Mama nggak boleh marah-marah gitu ya. Mama nggak boleh bawel, semua direcokin gitu. Kenapa? Karena penciptaan perempuan itu litas kumu, agar kamu cenderung menjadi sakinah, tentram, tenang, ilaiha ya, kepadanya. Ini hanya domirnya ini buat perempuan. Ilaiha, agar kamu cenderung tenang kepadanya. Jadi diciptakan perempuan itu ya untuk laki-laki adalah dalam rangka apa? Dalam rangka litas kuno, agar laki-laki ini dia cenderung merasa tenang kepada perempuan. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan menjadikan di antara kalian ya, di antara kamu semua mawaddah. Mawaddah itu dari kata wadda ya waddu. Wadda ya waddu itu artinya lunak ya, melunak. Jadi kayak menunduk, melunak, jinak lah gitu kira-kira. Jadi mawaddah itu rasa di mana kalau kita kan mengartikan mawaddah itu sebagai kasih sayang gitu ya. Nah, padahal mawaddah itu dari kata wadda ya waddu artinya cenderung. Jadi kayak kita akan terus mengarah kepada dia. Kita akan kayak pergerakan bunga terhadap matahari gitu ya. Kan ada bunga yang mengikuti matahari, tumbuhan itu mengikuti matahari. Jadi wadda ya waddu dia cenderung akan melunak mengikuti gitu. Nah, itu mawaddah. Nah, yang ketiga adalah warohmah. Jadi yang namanya penciptaan perempuan itu satu, litas kunu untuk sakinah, menimbulkan sakinah, ketenangan di hati, di hidup seorang lelaki ya. Makanya laki-laki, perhatikan, laki-laki kalau belum nikah atau laki-laki kalau udah pisah dari pasangannya ya, hidupnya biasanya kalang kabut. Nah, perhatiin, itu udah apa ya, semacam common noun lah ya. Secara umum sudah diketahui, laki-laki kalau nggak ada perempuan di sampingnya itu hidupnya cakadut ya. Paling simpel apa? Paling simpel bajunya pasti nggak matching. Baju atas warna coklat, baju bawah celananya warna biru gitu ya. Nggak matching. Atau misalnya bajunya tidak disetrika atau rambutnya tidak disisir. Ya memang gitu. Jadi perempuan itu memang dia untuk menimbulkan rasa sakinah ya, litas kunu, kemudian dia untuk mawaddah dan juga warohmah. Nah, jadi perempuan di dalam rumah itu fungsinya itu tadi, dia untuk menjadikan laki-laki itu litas kuno, cenderung menjadi sakinah ya. Supaya perempuan jangan berisik di dalam rumah, itu catatan penting ya. Sangat catatan penting karena kita diciptakan untuk 3 hal, sakinah, mawaddah, warohmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam kejadian ini ya, di dalam penciptaan laki-laki dan perempuan ini, atau kalau di ayat ini khusus perempuan, dikhususkan pada perempuan, sesungguhnya di penciptaan perempuan ini la ayatil liqaumi yatafakkarun, ada tanda-tanda di mana harusnya ini menjadi bahan renungan liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di dalam Quran yang namanya akal, yang namanya fikir itu tidak pernah pakai kata benda. Ya, jadi dia tidak pernah pakai kata benda, dia selalu pakai kata kerja.
ya'qilun, yatafakkarun, ya. Jadi yang namanya berpikir itu adalah proses, kata kerja aktif. Jadi ketika kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu kita nggak bisa berhenti, "Oh, oke, aku udah selesai memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah." Enggak, ya. Yatafakkarun. Dia terus berlangsung. Dia terus kita pikirkan, kenapa Allah menciptakan seperti ini? Kenapa? Jadi hebatnya ajaran Islam adalah ajaran Islam itu kalau ajaran agama lain ada ajaran yang nggak boleh dipertanyakan. Ya, misalnya gini, kenapa Tuhan kita tercipta dari bla bla bla? Itu aja udah salah ya. Tuhan tercipta. Kenapa Tuhan bla 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 gitu? Ada ajaran-ajaran di kebudayaan agama lain yang kenapa aku sebut kebudayaan? Karena memang ada agama yang dihasilkan dari budaya ya, bukan dari samawi, bukan diturunkan dari langit. Jadi ada kebudayaan agama tertentu yang dia nggak boleh Tuhannya ditanya, atau misalnya nggak boleh ditanyakan sesuatu tentang penciptaan Tuhan. Contoh tuh gini, di mana Tuhan? Nah, itu ada agama yang tidak membolehkan itu, bertanya di mana Tuhan. Kenapa? Karena buat mereka mempertanyakan di mana Tuhan itu tanda nggak beriman. Nah, Islam nggak begitu. Islam itu rukun iman yang 6 itu boleh ditanyakan. Allah itu apa? Ya, berada di mana? Bagaimana kita mempercayainya? Itu boleh ditanya. Ya. Terus al-imanu billahi wa kutubi al-imanu billahi wa malaikatihi, malaikat. Malaikat itu seperti apa? Ya. Kemudian tugasnya apa? Adanya di mana? Kehidupannya seperti apa? Boleh ditanya. Yang tidak boleh, bukan tidak boleh, yang tidak bisa ditanya adalah justru rukun Islam. Contoh, kita nanya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Gak usah ditanya, udah selesai itu. Urusannya udah kelar. Ya. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan akidah, justru ya tafakkarun, dengan proses kita berpikir, kita makin kuat. Oh, Allah itu adalah zat yang tidak sama dengan kita. Ya, Allah itu adalah zat yang tidak bisa disamakan dengan manusia dan tidak boleh digambarkan zatnya, tidak boleh digambarkan bentuknya. Jadi kita nggak boleh membayangkan bentuknya Allah itu seperti apa, karena Allah itu zat ya, zat. Bukan zat kimia, bukan zat yang ada di dalam itu, bukan itu. Zat, bukan zatun. Itu kita nggak bisa terbayang seperti apa, karena memang otak kita terbatas ya. Nah, jadi kalau hal-hal terkait dengan akidah itu boleh ditanya. Allah itu di mana? Allah Maha Besar maksudnya apa? Ya, Allah itu dekat maksudnya apa? Allah Maha mengabulkan segala doa itu maksudnya apa? Boleh ditanya. Makanya ada kajian Asmaul Husna, ada kajian tentang ma'rifatullah. Ya, tapi yang nggak bisa, bukan nggak boleh ya, boleh ditanya, tapi tidak bisa digugat lagi gitu. Karena misalnya gini, kenapa zakat itu terbagi dalam zakat mal, kemudian ada zakat fitrah? Kenapa hitungannya sekian-sekian? Itu udah nggak bisa ditanya, karena hukumnya udah mutlak, selesai. Udah nggak bisa diubah. Nah, jadi orang-orang yang berpikir itu dia akan senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, terutama ayat-ayat kauniyah yang kita lihat bukan hanya di Quran tapi di luar Quran. Nah, itu tadabbur itu seperti itu ya. Jadi misalnya kita jalan, kita lihat ada angin ada pohon bergoyang daun-daunnya. Itu tanda apa? Itu tanda mereka bertasbih. Ya. Daun yang bergoyang itu tanda mereka bertasbih. Jadi hal-hal seperti itu adalah bagian dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam. Dan yang bisa menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini, ya, itu adalah liqaumi yatafakkarun, kaum-kaum yang berpikir. Yatafakkarun, ya, berpikirnya secara aktif, tidak pasif. Jadi dia adalah yang growth mindset yang terus bertumbuh, bukan yang fixed mindset, yang kalau udah punya satu pikiran, satu keyakinan, dia akan berhenti di situ, enggak. Ya, itulah kenapa kita disuruh, kita ini semua, sepanjang hidup kita disuruh mencapai level Islam kafah. Kenapa Islam kafah? Islam kafah itu nggak ada bentuknya. Islam kafah itu perjalanan sepanjang hidup. Sampai kita bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Islam kafah, Islam sempurna. Ya, artinya kita nggak pernah berhenti di satu titik. Kita cari lagi, belajar lagi. Gitu. Nah, makanya di dalam penciptaan perempuan pun, ya, karena kita hari ini kajiannya, dalam penciptaan perempuan pun kita harus bisa memikirkan, ya, kenapa Allah menciptakan perempuan dan apa fungsinya. Di sisi lain kita juga harus tahu, ya, kenapa Allah hanya menciptakan dua gender ini dan gak ada gender ketiga. Gak ada gender ketiga, gak ada non-biner, ya, undefined, itu lucu tuh. Kalau misalnya, coba deh teman-teman nanti searching, misalnya daftar apa gitu ya. Paling gampang sekarang daftar Gmail aja, daftar Gmail. Coba bikin bohong-bohongannya bikin email baru gitu. Nggak usah dibikin ya, tapi kayak lagi mau daftar email baru.
lihat nanti gendernya, ada male, ada female, nanti tiba-tiba ketiga ada non-defined, ya, tidak didefinisikan. Nah, ini apa, umbi-umbian kah, apa? Semacam apa dia nih? Jadi, Allah tuh hanya menciptakan dua, az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, ya. Nah, tujuannya perempuan apa ini? Tiga. Satu, litaskunu, menimbulkan sakinah, ketenangan, ya. Kedua adalah mawaddah, berkasih sayang. Mawaddah itu dari kata waddah yawaddu, dia cenderung tunduk, ngikut. Nah, itu. Warahmah, dan kasih sayang. Rahmah ini satu akar kata dengan rahim. Itulah kenapa seorang perempuan itu dia punya rahim, ya. Tanda dia punya rahim itu maksudnya adalah dia punya kasih sayang. Dia punya tempat berkasih sayang. Itu kenapa disebut dengan rahim. Jadi perempuan itu harus punya ini tadi, tiga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi bukan pernikahan aja yang harus sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan diciptakannya perempuan pun sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Menimbulkan ketenangan, kemudian kecenderungan, tunduk, manut, patuh, ya, warahmah. Dan juga dia akan memberikan kasih sayang. Mawaddah itu bisa diartikan kasih sayang, tapi bisa juga diartikan nurut gitu ya, melunak, melembut. Coba ibu-ibu, mau marah kayak apapun kalau itu di depan anaknya dia pasti melunak. Ya. Kenapa ya? Karena memang udah fitrahnya, penciptaannya perempuan. Nah, itu adalah tujuan diciptakannya perempuan. Nah, jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi, kenapa saya lahir perempuan? Kenapa saya tidak lahir laki-laki gitu ya? Nah, jangan-jangan saya adalah laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan ya. Pasti udah tahu lah kampanye ini ya. Laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan, perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Mohon maaf, Allah nggak pernah salah cetak ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya salah tempat, nggak ada. Yang penting kita begitu kita lahir, ada takdir yang harus kita terima. Salah satunya adalah gender. Nah, kita terlahir sebagai apa itu harus diterima. Nah, karena kalau dengan kita tolak, justru kita repot ya. Menolak ketetapan Allah itu repot. Nah, kenapa setan itu urusannya jadi panjang sama Allah? Karena dia ketetapan Allah dia tolak. Jadi kalau misalnya di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, oke, misalnya di dalam hidup kita itu, kita merasa bahwa, wah ini kayaknya saya berada di tubuh yang salah gitu ya. Nah itu bukan gimana kita berharap orang lain menerima kita kalau kita sendiri nggak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi apa yang udah ditetapkan Allah itu pasti baik. Nah itu dulu tujuan penciptaan yang perempuan. Nah kenapa kita perlu pahami nih? Ya iyalah mau bahas fikih perempuan tapi nggak tahu perempuan itu apa ya bahaya kan. Kita nggak bisa mendefinisikan apa itu perempuan bahaya. Perempuan itu tidak hanya dinilai dari alat kelaminnya ya. Karena kadang agak lucu juga gitu. Dibedakan antara gender, kemudian seks, kemudian kecenderungan orientasi seksual gitu ya, itu dibeda-bedakan. Ya padahal di dalam Quran jelas, az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Gak ada gender ketiga, gak ada undefined, gak ada lagi gender fluid gitu ya, gender yang cair, gak ada. Nah itu jelas penciptaannya perempuan sampai di sini. Nah kita lihat dulu gimana sebenarnya dulu perempuan itu di dalam berbagai peradaban. Yang pertama dari Yunani. Jadi di Yunani, bukan di Yunani sekarang. Tapi maksudnya pada peradaban Yunani pada saat itu, wanita tidak memiliki kedudukan kecuali sebagai alat pemuas pria dan alat kembang biak. Oke, ini perlu di-highlight teman-teman. Kita highlight satu-satu. Kenapa? Karena ada beberapa nilai yang datang dari masa lalu yang udah nggak relevan dibawa sekarang, dibawa ke zaman sekarang dan dijadikan kampanye untuk melawan hukum Islam. Lucu kan? Padahal nanti kita akan lihat bagaimana hukum Islam justru menjawab semua permasalahan ini. Oke, Yunani itu menjadikan wanita itu sebagai pemuas pria dan alat berkembang biak. Jadi hanya mesin cetak anak. Ya. Dia nggak memiliki kedudukan kecuali itu tadi, memuaskan pria atau alat kembang biak. Dan bahkan undang-undang di Yunani sendiri pada saat itu memposisikan wanita sebagai pembantu. Jadi gender kedua gitu ya, gender bawah. Nah, berarti dia ya udahlah, dia nggak bisa muncul sebagai pemimpin, nggak bisa muncul sebagai pemberi inspirasi, dia nggak bisa. Dia hanya sebagai gender kedua. Bahkan karena adanya undang-undang ini, yang memiliki derajat lebih tinggi itu adalah pelacur. Ya. Dan ini dibawa ke zaman sekarang. Contohnya gini, nggak apa-apa open BO, yang penting bayar pajak, gitu ya. Nggak apa-apa ngelacur, yang penting dia nggak julid sama tetangga. Nah gitu. Jadi dibawa itu. Padahal ini nilai yang udah dari peradaban kapan dibawa ke zaman sekarang digunakan sebagai senjata untuk melawan Islam. Padahal Islam justru menjawab permasalahan-permasalahan ini. Okay? Jadi pada saat itu undang-undang Yunani itu membuat pelacur itu memiliki kedudukan terhormat. Kenapa? Ya karena undang-undang aslinya mereka perempuan itu hanya diposisikan sebagai gender kedua, pembantu doang, dan
tidak lain dan tidak bukan hanya pemuas pria. Maka siapa yang level perempuan mana yang levelnya paling tinggi? Ya yang mengikuti nilai yang umum, yaitu adalah pemuas pria. Ya, perempuan yang paling banyak bisa memuaskan pria, perempuan yang paling hebat memuaskan pria, dia adalah perempuan terhormat. Nah, gitu. Mindset, ya. Itu Yunani. Romawi. Undang-undang Romawi menetapkan wanita itu seperti orang gila atau anak kecil. Ya, jadi dia nggak punya kuasa atas dirinya sendiri. Ya kayak orang gila kan nggak punya kuasa atas dirinya sendiri ya. Dan juga anak kecil. Anak kecil itu kan nggak bisa memutuskan sendiri. Di Indonesia juga gitu. Anak kecil nggak bisa punya keputusan sendiri. Nah, perempuan yang pindah ke tempat tinggal suaminya itu akan terputus seutuhnya dari keluarganya. Jadi nggak ada lagi hubungan sama keluarganya. Dia akan murni diambil oleh suaminya. Dan karena itu pula, nah ini perhatikan ya, sangkutan antar undang-undang itu akhirnya membentuk satu nilai-nilai yang merugikan perempuan itu sendiri. Karena ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, rumah keluarganya, kemudian pindah dengan suaminya, maka suaminya kemudian berhak 100% atas dia. Maka suaminya boleh ngapain dia. Terserah mau diapain aja tuh boleh. Sampai seorang suami itu berhak menetapkan hukuman kepada istrinya sendiri. Bahkan dikatakan sampai hukuman mati. Dia boleh menghukum istrinya. Bayangin ya, betapa barbarnya. Betapa barbarnya masa itu. Gitu. Ya, perempuan digambarkan seperti itu. Yang ketiga, pada peradaban Yahudi. Ya, wanita di dalam Yahudi, di dalam kepercayaan Yahudi itu adalah kutukan atau laknat. Ya, makanya perempuan-perempuan di dalam kepercayaan Yahudi pada saat itu adalah dia tidak berhak atas warisan ketika bersama saudara laki-lakinya. Jadi kalau dia masih punya kerabat laki-laki, dia nggak berhak atas warisan karena kepercayaan mereka ya dia akan ditanggung oleh laki-laki itu, gitu ya. Nah, bahkan dalam legenda mereka menyebut Siti Hawa, ya, pasangannya Nabi Adam alaihissalam, sebagai biang kesusahan dan kesedihan. Nah, bahkan ada beberapa kepercayaan yang menyalahkan Siti Hawa. Jadi mereka bilang, wah, coba aja kalau Hawa itu nggak rewel minta ini minta itu, pasti Adam nggak akan dikeluarkan dari surga dan kita nggak perlu hidup di bumi. Coba bilang, ya, mau Nabi Adam melakukan kesalahan itu atau enggak, kita akan tetap berada di bumi. Karena dari awal tujuan penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk khalifah fil ardi, ya, khalifah di muka bumi. Jadi mau ada kesalahan itu atau ada kesalahan lain atau enggak ada kesalahan sekalipun, Allah akan tetap turunkan Nabi Adam dan Hawa itu ke manusia, ke bumi. Untuk apa? Jadi khalifah di muka bumi. Ya. Jadi itu pemahaman yang salah. Kalau ada yang bilang, oh ini gara-gara Hawa rewel nih, gara-gara Hawa minta macam-macam, oh enggak ada hubungannya. Ya, kita semua udah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, mengelola bumi. Oke, nah kita pindah ke kebudayaannya Nasrani. Jadi di dalam kepercayaan mereka, wanita itu adalah sumber masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Sampai dengan tahun 568 Masehi, orang Nasrani itu belum mau mengakui keberadaan wanita. Nah, kan agak gawat ya. Terus mereka laki-laki pasangannya apa? Ya, bahkan mereka menganggap wanita itu dekat dengan neraka dan keburukan. Nah, jadi perempuan itu dianggap, wah ini kalau dekat dengan perempuan ini dapat neraka ya, dapat sial gitu lah. Karenanya kepercayaan mereka ini membentuk satu nilai baru yang mana mereka yang laki-laki itu lebih memilih hidup membujang. That's why pada saat sekarang kita bisa lihat ada pimpinan-pimpinan agama ini ya, ini agama kebudayaan, sebenarnya bukan agama samawi. Nah, pimpinan dari agama ini itu akhirnya memilih untuk tidak menikah. Dia melajang. Kenapa dia melajang? Karena dia memang punya pemahaman di masa lalu bahwa perempuan atau hidup dengan perempuan itu adalah pengganggu. Makanya kalau mau sempurna keimanannya kepada Tuhan, tidak perlu perempuan atau jauhi perempuan. Nah, itu ada keyakinan seperti itu. Nah, kalau di kebudayaan Persia, wanita adalah barang dagangan atau perhiasan. Ya. Wanita yang haid atau nifas itu mereka diasingkan jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan undang-undang di Persia itu membolehkan perkawinan antar kerabat yang menyebabkan pembauran nasab. Jadi perempuan itu nggak punya posisi tawar yang kuat. Ya. Dia nggak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia tidak punya hak yang sama dengan orang lain. Ya. Jadi kadangkala ya itu haid itu dianggap menjadi aib. Ya. Dulu waktu aku S1 skripsiku itu tentang jilbab. Nah salah satunya ngebahas itu bahwa di dalam satu kebudayaan dulu, jilbab itu dulunya tadinya ini semacam tenda, ya tenda buat apa? Hijab itu tadinya tenda buat perempuan-perempuan yang sedang haid. Jadi mereka yang sedang haid itu dianggap lagi dikutuk. Maka mereka harus dikeluarkan dari rumahnya, dikeluarkan dari kampungnya, tinggal di dalam hutan yang jauh, di dalam tenda-tenda. Nah itulah awalnya hijab. Gitu. Tapi itu bukan dari versi Islam ya. Kalau versi Islam jelas, karena kewajiban. Kita menutup aurat karena kewajiban. Tapi itu versi kebudayaan. Nah, versi kebudayaan lain. Karena yang haid atau nifas itu dianggap celah. Dianggap sebagai sebuah aib. Sehingga dia harus dijauhkan. Nah, Arab sama juga. Sebelum datangnya Islam, Arab jahiliyah. Ini tolong digarisbawahi. Bukan Arab sekarang ya. Arab jahiliyah.
sebelum datangnya Islam. Arab jahiliyah itu menganggap wanita sebagai beban atau celah. Itulah kenapa mereka ketika anak perempuannya ada, mereka dapat anak perempuan, mereka bersedih. Bahkan itu dikubur hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Bukan karena gini, bukan ada yang berpikir, ada yang mengatakan, oh ini mereka ngubur anak perempuannya hidup-hidup itu karena apa namanya malu punya anak perempuan. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu ceritanya. Jadi mereka nggak semua perempuan dibunuh hidup-hidup, ya, tidak semuanya. Biasanya hanya yang takut miskin. Makanya di dalam Quran itu sampai ada beberapa ayat yang dia menegur orang-orang yang takut miskin karena punya anak perempuan. Ya, kenapa kamu takut dengan kehadiran anak perempuan? Apakah kamu takut miskin? Gitu. Bahkan di juz 30 juga dikatakan kan bi'aizan bin kutilat gitu, si anak Waidal Maudatu Suilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi'aizan bin kutilat, kami ini dibunuh karena salah karena dosa apa? Kami masih baru lahir, masih bayi, ya, masih suci. Kenapa kami dibunuh, dosa kami apa? Nah, itu sampai bertanya begitu tuh, ya, si bayi-bayi yang dibunuh ketika masih yang dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Nah, kenapa bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup? Karena sebenarnya dua aja. Jadi orang Arab jahiliyah pada saat itu menganggap bahwa kehormatan itu akan didapati dari dua, satu harta, ya, satu harta. Mau itu jalannya bener kek, mau itu dagang halal kek, mau dagang nggak halal kek, ngerampok kek, apa saja. Pokoknya yang satu jalannya harta, yang kedua kehormatan itu diambil atau diperoleh dari status sosial. Salah satunya adalah ikut perang, ikut peperangan. Nah, perempuan dua-duanya nggak bisa. Perempuan nggak bisa dagang karena nggak boleh keluar, ya. Perempuan nggak bisa dagang dan dia nggak bisa ikut perang. Perempuan nggak boleh ikut perang pada saat itu. Jadi dengan dua kondisi ini perempuan dianggap tidak menghasilkan. Sementara biaya hidupnya perempuan banyak, ya. Sekarang aja coba skincare cewek dari atas sampai dari rambut sampai kaki berapa banyak. Jadi udahlah tidak bisa menghasilkan, malah beban hidupnya banyak, ya, beban biaya hidupnya banyak. Jadi akhirnya udahlah ini daripada kita anak ini beban, kita bisa miskin gara-gara punya anak perempuan, kubur aja hidup-hidup sebelum dia gede dan makan biaya lebih banyak gitu, ya, sebelum dia jadi beban keluarga. Bunuh aja hidup-hidup. Nah, itulah alasan kenapa pada saat itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, kalaupun ada pemulihan terhadap wanita di masa Arab jahiliyah itu tak ubahnya seperti kebutuhan, ya, nggak ada bedanya kayak mencintai barang kesayangan. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang nggak mereka kubur hidup-hidup pada saat bayi, atau misalnya bertahan hidup dengan mereka, itu nggak lain dan nggak bukan karena kecintaan, tapi seperti pada barang. Jadi kayak ya merasa memiliki aja gitu. Ya itu kan punyaku, nggak boleh diambil, gitu. Jadi kayak sama aja kayak kayak merasa memiliki kucing kesayangan, motor kesayangan, mobil kesayangan, perhiasan kesayangan, kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, Islam itu menjawab semua ini. Oke, Islam memuliakan wanita. Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah ini Islam sekarang uh, merendahkan wanita, wanita dianggap gender kedua. Oh, salah besar. Justru Islam itu hadir untuk apa? Untuk memuliakan wanita. Ya, caranya dengan apa? Caranya ini. Pertama, Islam mencela perilaku Arab jahiliyah yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Bahkan ada berapa banyak ayat yang diturunkan terkait dengan ini. Bahkan ditegur, ya, ditegur yang tadi itu. Kenapa kamu bunuh anak perempuan hidup-hidup? Apakah kamu takut miskin? Padahal Allah Maha mencukupkan. Nah, itu sampai ditegur segitu kuatnya. Ya, karena Arab jahiliyah pada saat itu, ya, namanya dia jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata jahala, ya, bodoh. Nah, jadi mereka pikirannya tidak tertuntun, pikirannya itu tidak dituntun, tidak dibimbing irsyad. Nah, yang kedua, Islam menganjurkan perlindungan dan pendidikan terhadap anak perempuan dengan menjadikan surga sebagai tempat berlabuh bagi siapa saja yang mendidik anak perempuan dengan baik. Nah, Rasul sendiri, ya, Rasulullah SAW itu anaknya yang hidup sampai dewasa kan semuanya perempuan. Oke, Nabi punya 7 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal pada saat sebelum balik. Yang tertua itu adalah 6 tahun, ya. 6 tahun meninggal karena sakit. Yaitu Qasim, Abdullah, dan kemudian Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bukan dari Khadijah, ya. Ibrahim ini dari Maria Kiptiah. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki itu nggak ada yang nggak ada yang sampai balik, nggak ada yang sampai dewasa. Makanya di surah Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar itu artinya terputus. Syani'un itu pencela. Sesungguhnya yang mencelamu wahai Muhammad dialah yang terputus. Ini maksudnya apa? Abtar itu digunakan sebenarnya untuk menggambarkan nasab yang terputus. Jadi ketika seorang laki-laki tidak punya anak laki-laki, secara nasab dia nggak bisa menurunkan lagi. Ya, selesai.
Maka kemudian itu disebut al-abtar, orang yang terputus, apanya nasabnya. Nah, Nabi itu dilece-lece, dicela-cela. Nah, Muhammad tuh nggak punya anak laki-laki, dia terputus. Dia nasabnya itu uh, udah nggak akan ada lagi yang meneruskan dia, udah nyampe situ aja tuh, mandek di dia. Gitu. Karena dia nggak punya anak laki-laki sampai dengan usia dewasa yang tidak bisa menurunkan nasab. Gitu. Nah itu manusia ya, basyariah dari sisi kemanusiaannya, tentu muncul rasa sedih ya, muncul rasa kecewa sih enggak, tapi sedih lah. Ya namanya dikata-katain orang pasti sedih lah. Siapa orang yang bahagia dikata-katain orang lain? Tapi pada saat itu Allah membela inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya para pencelamu lah yang al abtar, terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan dapat kasih sayang lagi. Nah itu. Jadi salah satu hadisnya itu Allah menguatkan posisi perempuan, membela perempuan itu salah satunya ada hadis ya, hadis dari Nabi SAW. Coba teman-teman baca, ada redaksi hadis yang mirip ya. Salah satunya yang saya ingat itu barang siapa yang memiliki 2 orang anak perempuan ya, 2 orang anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik, nanti ada juga di bawah sini. Dia mendidiknya dengan baik, maka dia dan Nabi Muhammad nanti di surga akan seperti ini. Jadi nempel, saking dekatnya, seperti telunjuk dengan jari tengah. Jadi akan nempel. Nah itu orang-orang yang punya anak perempuan 2 ya. Saya sama adik saya alhamdulillah dua-dua perempuan. Ya. Jadi yang punya 2 anak perempuan atau lebih, kemudian dia mendidik dengan baik, ya mendidik dengan pendidikan agama, itu dengan Rasulullah nanti nempel seperti ini di surganya. Nah, makanya itu yang membesarkan hati orang-orang yang punya anak perempuan. Oh ternyata punya anak perempuan tidak tercela. Ya. Nah jadi Islam bahkan menganjurkan itu. Yang ketiga, Islam memberi jaminan perlindungan atau perwalian seorang perempuan. Jika tidak ada yang menanggungnya, maka negara wajib mengasuhnya. Nah, makanya perempuan itu walinya bertingkat. Tidak ada bapak ke kakek, kakek nggak ada paman, sebentar. Tidak ada bapak kakek, tidak ada kakek saudara kandung laki-laki, nggak ada saudara kandung laki-laki, paman, nggak ada paman, cari lagi. Kalau nggak ada, benar-benar nggak ada laki-laki yang menanggungnya, ya maka negara itu wajib menanggung. Jadi sebenarnya Indonesia tuh punya Komisi Perlindungan Perempuan tuh sebenarnya udah benar ya. Cuma prakteknya ini harus seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya betul negara itu memang harus menanggung perempuan-perempuan yang tidak ditanggung atau tidak punya lagi wali yang menanggung dia secara nasab. Nah, itu juga kenapa ketika seorang mungkin nanti di hukum pernikahan ya, kita nanti ada sesi hukum pernikahan. Ketika seorang perempuan berpisah ya, kalau belum menjalik, tapi kalau misalnya qadarullah ada yang terjadi seperti itu, seorang perempuan berpisah dengan suaminya, maka anak-anaknya itu masih punya kewajiban ditanggung oleh bapaknya. Kalau seandainya bapaknya meninggal dunia, wafat misalnya, ya, atau jandanya karena janda ditinggal mati, maka anak-anak dari perempuan ini itu wajib ditanggung, dibesarkan oleh siapa? Oleh saudara laki-laki dari suaminya, sampai seperti itu. Jadi betul-betul perempuan itu dilindungi di dalam Islam, ya, dilindungi. Kalau nggak ada bapaknya, cari kakeknya. Nggak ada kakeknya, cari perwaliannya. Sampai kalau tidak ada walinya sama sekali, maka negara yang wajib untuk mengasuhnya. Sampai sebegitunya. Nah, yang keempat, ketika menginjak usia menikah, wanita itu memiliki hak penuh memilih suami sesuai kaidah syar'i. Artinya tidak ada perjodohan paksa, ya. Makanya kalau kita nonton film gitu ya, aku dijodohkan oleh papa, dijodohkan oleh apa karena bayar hutang. Seorang anak gadis, ya, perempuan yang masih gadis, itu walaupun walinya adalah bapaknya dan kakeknya, tapi kalau bapaknya, ayahnya dan kakeknya itu memaksa dia menikah dan dia tidak ridho, maka tidak bisa terjadi pernikahan. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak rela, tidak ikhlas. Jadi memang anak gadis ini, anak perempuan ini harus bisa merelakan ya pilihan dirinya. Artinya kita diberikan pilihan pribadi. Nah, bagaimana dengan janda? Kalau janda sudah berhak atas dirinya sendiri. Makanya kan sampai ada yang mengatakan ya dalam kaidah fikih ya, janda itu berhak menikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah pernah menikah. Nah, gitu. Jadi kalau perjodohan paksa itu tidak sah. Bahkan Nabi pernah didatangi seorang anak perempuan, dia mengadu, ya Nabi, saya dikawinkan paksa, ya dijodohkan paksa oleh bapak saya. Bagaimana? Terus Rasul tanya, kamu gimana?
Dia bilang saya nggak mau. Oh ya udah, berarti tidak ada pernikahan. Nah, itu artinya Rasul itu juga membenarkan bahwa perempuan itu dia harus menerima, ya dari dirinya sendiri pun sudah dia harus menerima bahwa saya bersedia menikah dengan ini. Gitu. Jadi nggak ada perkawinan paksa. Oke. Nah yang kelima, wanita yang sudah menikah dia memiliki hak atas suaminya sebagaimana suaminya memiliki hak atasnya. Nah ini. Nah, ini mungkin yang belum nikah, mohon maaf ya, tapi kalau yang udah nikah kita bahas. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki boleh minta bobo bayem, minta begituan dengan istri, istri pun boleh minta begituan dari suami. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Gak ada tuh, malu dong gengsi minta duluan gitu ya. Gak apa-apa. Nah, sebagaimana laki-laki boleh minta dari perempuan, perempuan pun boleh minta dari laki-laki. Karena dua-duanya kan manusiawi, punya hasrat biologis, ya kan. Perempuan mungkin akan satu hari lagi kepengen, ya laki-laki juga harus paham gitu. Jadi sama juga dengan misalnya gini, laki-laki menuntut perempuannya cantik, misalnya bersih wangi. Perempuan juga boleh menuntut suaminya rapi bersih, ya. Misalnya, kamu bau banget sih gitu kan. Gue gak pernah mandi apa gimana. Boleh dia tuntut suaminya untuk tampil menarik. Kenapa? Dua-duanya punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Wanita berhak atas apa yang dia miliki sebagaimana suaminya memiliki hak atas dia. Itu di Al-Baqarah 228, jelas ya. Dari Quran. Jadi nggak bisa tuh, udahlah kamu aja yang cantik, abang biar buruk aja, burik gitu ya, jelek jelek bau, nggak boleh. Dua-duanya harus seimbang ya, hak dan kewajibannya sama. Islam menetapkan hak kepemilikan harta kepada wanita dan memberinya kebebasan secara penuh terhadap apa yang dimilikinya. Ya, makanya perempuan boleh memiliki harta, boleh memiliki harta, nggak sampai nunggu jajan tiap bulan, nggak begitu. Jadi Islam itu di dalam Islam itu perempuan punya hak kepemilikan harta, ya, dan dia juga punya kebebasan untuk apa menyalurkannya, mau infak, mau sedekah, ya, dia mau keluarkan hartanya untuk apa namanya wakaf, boleh. Nah, bahkan ada di salah satu riwayat itu perempuan membayarkan zakat suaminya. Maksudnya gini, jadi ada satu kisah sahabat Nabi, ya suaminya miskin, istrinya kebetulan bukan kebetulan ya, istrinya hartanya cukup. Nah terus dia nanya, ya Rasul ini saya mau bayar zakat. Ada orang terdekat saya yang kekurangan, siapa? Suamiku. Bolehkah aku berikan zakat kepada suamiku? Kata Rasul, boleh. Jadi dia, si perempuan yang sudah cukup mapan ini, ya, dia keluarkan zakat, dia kasih ke suaminya, karena suaminya masih kurang, belum mapan, gitu. Artinya perempuan boleh membayarkan zakat pasangannya. Ya, ini di dalam Islam juga dibenarkan ya. Misalnya ternyata si laki-laki belum mumpuni, belum mapan, ya udah perempuan yang membayarkan dulu bisa. Gitu. Kalau dalam pernikahan. Tapi kalau anak dengan bapak, itu beda lagi ya. Nanti bahasannya beda lagi. Nah, jadi perempuan di dalam Islam punya hak untuk menjaga hartanya sendiri. Nah, yang terakhir, Islam memuliakan wanita saat ia menjadi seorang ibu, ya. Makanya ditanya ketika seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, siapa yang wajib aku hormati? Kata Rasul, ummuka, 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 summa abuk. Ya, ibumu, 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 lalu ayahmu. Nah, sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Kenapa sampai 3 kali dimuliakan? Karena perempuan itu melewati 3 kesulitan. Pertama mengandung, kedua menyusui, ya. Yang ketiga adalah membesarkan. Laki-laki memang ikut membesarkan, tapi yang paling berat prosesnya itu ya, itu tadi seorang ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, gitu. Makanya sampai 3 kali. Nah, abuk ayahnya sekali doang karena membesarkannya aja, gitu. Nggak ikut melahirkan dan nggak ikut menyusui, gitu. Karena melahirkan dan menyusui itu kan 2 fase yang paling menyakitkan. Laki-laki paling fase menyakitkan cuma 1, sunat kan. Kalau perempuan tuh kan ada hamil ya, ada melahirkan, kemudian ada menyusui. Ya, jadi fasenya itu berat gitu. Nah, jadi Islam itu memuliakan wanita. Jadi sebagaimana tadi kita lihat ya, ada 6 peradaban yang mencatat bagaimana perempuan-perempuan di masa itu. Sebenarnya ketika Islam muncul, Islam datang, itu sudah terjawab atau sudah menjawab kondisi-kondisi yang sangat menyedihkan atau menyakitkan buat perempuan-perempuan tadi. Oke, nah itu hakikat perempuan. Kita masuk ke akidah muslimah. Nah, ini singkat aja karena teman-teman pasti udah hafal, udah paham juga ya. Yang pertama, akidah itu berasal dari kata al-aqdu, artinya ikatan ya. Al-aqdu, akad. Akidah, akad sama. Artinya ikatan. Ikatan yang kuat. Makanya akad nikah. Akad nikah itu begitu orang mengucapkan ijab, seorang calon suami mengucapkan ijab, lalu ayahnya qabul ya, ayahnya ijab, ayahnya perempuan ijab, lalu kemudian laki-lakinya qabul menerima, ya qabil tu nikah wa tazwijah, maka itu terjadi al-aqdu, ikatan yang kuat. Nah, ikatan yang kuat itu hanya bisa dilepaskan ketika muncul nanti at-tolak. Ya, tolako, intolako itu terlepas.
terlepas dari apa? Dari ikatan. Makanya akad lawannya tolak, ya. Dan ikatan yang kuat itu terlepas ketika adanya tolak atau talak. Nah, maka akidah ini hampir dia satu akar kata, mirip dengan akad. Artinya apa? Ikatan, ikatan yang kuat. Ikatan kita kemana? Ikatan kita ke Allah, ya. Jadi keyakinan dan ikatan yang kuat. Jadi kita yakin bahwa kita adalah hambanya Allah dan kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Kita yakin bahwa Allah Tuhan kita dan Allah pun ridho ketika kita menjadi hambanya. Gitu. Enak ya. Ini hubungan yang tidak bertepuk sebelah tangan. Karena banyak hubungan bertepuk sebelah tangan. Allah mencintai hambanya, hambanya nggak cinta sama Tuhannya. Ya, itu cinta bertepuk sebelah tangan, sakit itu. Maka yang paling indah itu di Al-Bayyinah kalau menurutku ya. Ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah itu indah sekali ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka sebagai hamba sebagai Tuhannya manusia itu, ya, wa radu anhu. Dan manusia-manusia itu juga ridho Allah sebagai Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah, ya. Itulah orang-orang yang khusyuk khasyah, takut tunduk taat patuh kepada Tuhannya. Cantik itu. Jadi dua-duanya, ya. Allah ridho, hambanya ridho. Nah, jadi akidah itu menggambarkan keyakinan dan ikatan yang kuat. Nah, akidah yang benar dan harus diikuti adalah yang berdasarkan asas agama Islam. Ya, asas kita kan dua, Al-Quran wa Sunnah. Ya, kita mengikuti Quran dan kemudian beberapa ayat di dalam Quran itu dijelaskan atau dirincikan dalam hadis. Dan ada juga sunnah-sunnah yang dari kebiasaannya Rasulullah SAW. Ya, nah mungkin udah pernah kita review juga kenapa Allah memilih kenapa Allah memilih Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia. Jawabannya sederhana, karena biar mudah ditiru. Ya. Jadi kalau misalnya gini, Nabi Muhammad aja bisa tahu, ya itu kan Nabi, aku kan enggak bisa. Itu menyalahi peraturan. Karena justru Allah memilih Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia, ya. Di ayat yang lain dikatakan, kami pilih Nabi dan Rasul itu dari golongan kamu sendiri, dari jenis manusia. Kenapa? Biar lebih mudah ditiru, lebih mudah diikuti, gitu. Ya, jadi asas kita Quran dan Sunnah, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dirincikan dari Al-Quran, maka dia akan dirincikan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Nah, akidah yang benar itu adalah syarat sah dan diterimanya amal ibadah. Jadi, banyak orang ibadah tuh gini, ibadah itu dia dua kuncinya. Oke, satu, yakin, ya, yakin dengan akidah yang benar itu tadi ya, yakin bahwa ini akan diterima oleh Allah, yakin bahwa ini akan ditujukan ke Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berdasarkan ittiba'us sunnah, yang mengikuti sunnah yang benar. Tapi ada orang ittiba sunnah tapi akidahnya nggak benar, atau akidahnya kuat, ittibanya nggak benar. Contoh, ya. Dia meyakini ini akidahnya benar nih, bukan benar, akidahnya kuat. Oke, contohnya gini. Dia meyakini bahwa ada zat yang paling besar di dunia ini selain misalnya selain bosnya, ya, selain bapaknya gitu ya. Dia tahu ada zat atau ada sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Dia tahu. Nah, dia meyakini itu, tapi ya, dia keyakinannya kuat, tapi nggak benar. Maka kemudian orang-orang yang punya keyakinan kuat tapi nggak benar ini, dia akan mulai menyembah yang macam-macam. Dia nyembah batu, misalnya, nyembah gunung, nyembah jimat, ya. Pokoknya kalau ada jimat ini, aku merasa pede. Kalau nggak ada jimat ini, aku nggak pede. Nah, itu karena keyakinannya kuat tapi nggak benar. Gitu. Nah, ada juga yang ittiba sunnah tapi keyakinannya nggak benar gitu. Misalnya dia ittiba sunnah, dia ikut aja Nabi bikin apa, dia ikut. Nah, tapi kewajibannya dia tinggalin gitu. Makanya nggak bisa. Ibadah yang benar itu dua-duanya. Oke. Akidahnya benar, kuat, lurus, dan kemudian ittiba sunnah. Ya, karena prakteknya yang mempraktekkan langsung adalah Rasulullah. Jadi ketika ada satu wahyu atau perintah yang diturunkan, yang mempraktekkan itu atau yang menjabarkan dengan rinci itu adalah Rasulullah. Makanya kan kalau sholat ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Karena yang merincikan adalah Nabi. Nah, sedangkan setelah akidah tadi, akidah ini adalah pondasinya, ya. Kemudian kita akan pindah ke 3 prinsip dasarnya Islam. Ya, di dalam Islam itu prinsipnya 3, Islam, iman, ihsan. Oke. Islam, iman, ihsan, ini tiga-tiganya beda. Ini adalah dasar agama, pondasi kita. Islam itu mencakup 5, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke, rukun Islam. Nah, rukun iman mencakup 6. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir atau akhirat, ya. Wal qada wal qadar, qada dan qadar bi khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang sering dihapuskan atau dihilangkan. Bi khairihi wa syarrihi. Jadi takdir itu memang ada takdir baik, ada takdir buruk, ya. Dan dua-duanya harus diterima, diimani, ya.
Al-qada wal qadar bi khairihi wa syarrihi. Baiknya ataupun buruknya. Nah, dua-duanya diterima sebagai apa? Diterima. Namanya aja qadar. Qadar itu artinya ditetapkan. Ya, ditetapkan. Ya, kalaupun dia menurut kita baik, ya mungkin di sisi Allah lebih baik. Kalau di menurut kita buruk, mungkin di sisi Allah baik. Gitu ya. Kita harus berhusnuzon dengan itu. Jadi kita harus mempercayai itu enam-enamnya. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Jadi Islam dan iman ini dia berkorelasi, berhubungan. Yang mengokohkan atau mengikatnya adalah ihsan. Oke? Karena pada prakteknya kan tadi Islam itu prinsipnya, ya. Kemudian rukun iman juga prinsipnya. Maka kemudian dia akan diikat dengan satu hal yang namanya ihsan. Oke, ihsan itu apa? Ihsan itu sederhana. Beribadahlah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihatnya atau kamu nggak berhasil merasakan bahwa kamu melihat Allah, maka bayangkan Allah melihat kamu. Sholat nih, Allahu Akbar. Ya. Jangan sampai di depan kita pas lihat sejadah kebayang muka gebetan, gitu ya. Allahu Akbar, ganteng banget tadi. Atau misalnya Allahu Akbar, waduh ini apa namanya idolku tadi baru konser, cakep banget gitu. Ini jangan sampai seperti itu. Kita bayangkan bahwa kita melihat Allah. Kalaupun yang pertama ini susah, karena kita nggak bisa membayangkan kita melihat Allah. Ya. Kita tidak bisa merasakan kita melihat Allah. Karena mungkin keterbatasan kita sebagai manusia, maka bayangkan kita dilihat sama Allah. Nah, kalau yang kedua lebih mudah kan, lebih gampang. Kita dilihat sama Allah, itu lebih gampang. Kenapa? Karena gini, coba deh teman-teman, kita lagi punya tugas, punya kerjaan, oke? Dikasih kerjaan sama atasan kita, atau dikasih PR lah, yang buat sekolah, buat yang sekolah kuliah ya, dikasih tugas. Tugasnya itu kita disuruh ngerjakan di depan atasan kita, di depan bos kita, di depan dosen kita, di depan supervisor kita. Kira-kira berani nggak kita bikin salah? Pasti enggak kan? Jawabannya enggak dong. Karena, wah ini kalau salah dilihatin. Nah, gitu juga yang terjadi pada saat kita melakukan ibadah. Kalau kita meyakini Allah melihat kita nggak akan main-main. Kenapa? Ya ditungguin, dilihatin. Masa iya berani bikin salah? Makanya Imam Syafi'i sampai bilang, tidak ada pencuri yang mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidak ada pezina yang berzina dalam keadaan beriman. Paham maksudnya ya? Itu artinya, orang kalau lagi mencuri, itu dia berarti tidak meyakini bahwa Allah melihat. Karena orang yang meyakini Allah melihat dia nggak akan sempat bikin maksiat, nggak akan sempat. Kenapa? Iyalah, mau bikin maksiat dikit, oh Allah melihat. Ya. Mau mencuri, mau menggibah, oh Allah melihat. Itu pun dalam ibadah, Allah Akbar mau sholat, oh Allah melihat, nggak boleh main-main nih. Oh Allah melihat, nggak boleh nih kualitasnya jelek nih, harus yang terbaik. Karena Allah lagi melihat. Ibarat tugas yang ditungguin sama atasan tadi. Ya. Kita nggak akan berani bikin tingkah. Kalau kita mau typo aja nih, ya, salah ketik aja kita ketakutan. Kenapa? Karena kita ditungguin yang dilihatin. Nah, gitu juga pada saat ibadah. Itulah ihsan. Ya. Kalau yang pertama sulit, bayangkan kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa, ada yang lebih mudah. Bayangkan Allah melihat kamu. Ini lebih mudah. Kalau Allah melihat kita nggak akan. Kalau kita meyakini Allah melihat kita nggak akan pernah berani macam-macam. Ya, kenapa? Siapa yang berani macam-macam? Meyakini Allah melihat kita. Makanya, satu hal yang harus kita ingat, innallaha qaribun. Allah itu dekat dengan kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kita meyakini kita selalu dilihat, diawasi, ya. Semua yang kita katakan didengar sama Allah. Ya sudah. Maka itulah ihsan. Apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita, ya. Itu jauh lebih mudah. Kalau kita nggak bisa yang pertama, alhamdulillah, ya. Kalau bisa yang pertama, membayangkan bahwa kita melihat Allah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah, Yang kedua adalah Allah sedang melihat kita. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah di ujung materi ya. Udah di ujung materi dan ini untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan kita ada 6 sesi. Tadi yang belum bergabung di awal, kita insyaallah ada 6 sesi terkait dengan fikih perempuan, fikih nisa. Oke? Itu dulu buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Monggo ditulis di kolom chat boleh, unmute langsung juga boleh. Ya, ini biasanya ada moderatornya tapi ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Silakan. Sorry, maaf baru gabung. Iya, Tadi iya. ada tamu yang diantar ke Pulbus. Iya, oke. Jadi sekalian makan malam dan sebagainya. Baru sampai rumah. Oke. Oh, ini tadi masih ada yang dari di kolom chat bentar nih. Dari Sabrina, ya Ririn. 3 atau 4 ini hadis tadi ya. Hadis tentang perempuan ya. Barang siapa yang memiliki anak perempuan. Redaksi hadisnya mirip-mirip. Ada 2, ada lebih dari 2, ada 3, ada 4. Nah, makanya tadi aku bilang
redaksi hadisnya itu mirip-mirip, ya. Oke, gitu. Ini ada yang mau masuk tapi namanya nama laki-laki. Gak usah kita izinin ya. Nama emailnya laki-laki. Itu Kak Tina, Put. Kak Tina, dia Apa? pakai akun suaminya. Oh gitu. Ya udah. Oke. Iya. Oke. Ada yang mau bertanya? Teman-teman, monggo. Kita usahakan 21.30 ya. Karena kan sebenarnya kita sampai jam 9 sebenarnya. Atau mau diskusi sebelum kita masuk ke fikih perempuan? Jangan khawatir banget dengan fikih perempuan. Fikih perempuan tuh fikih laki-laki hampir nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Bedanya di perempuan cuma nanti ada haid, ya, ada anwa'ud dima, jenis-jenis darah. Kemudian pernikahan, kan posisinya beda ya, laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan kan posisinya beda. Sama satu lagi nanti hukum berhias, itu aja yang beda. Selebihnya sama. Sholat kita sama, nggak ada beda. Oke, monggo, Silakan. silakan. Kak Ayuni. Saja mau bertanya gimana? Iya, gimana dong? Oke, sambil nunggu pertanyaannya Sis Ayun, ini sisku. Laki-laki sekarang banyak yang berhias. Iya, sebenarnya berhias itu nggak salah, selama tidak saling meniru. Ya, laki-laki misalnya mau pakai apa, minyak rambut, biar rambutnya rapi, nggak ada masalah. Nabi juga melumuri itu kan, melumuri rambutnya gitu, biar rapih gitu ya. Karena zaman dulu kan nggak ada barber gitu, jadi ya potong rambut lurus saja gitu. Nah, tapi bukan berarti kita saling meniru kan. Kalau sekarang tuh lucu ya, seolah-olah siapa bilang laki-laki nggak boleh pakai makeup? Boleh kok pakai makeup. Mau pakai apa? Pakai lip balm, pakai, tapi jangan yang warna oranye, jangan yang warna pink gitu. Tolonglah gitu ya. Atau misalnya dia mau pakai bedak, ya boleh aja, nggak ada masalah. Ya, selama warnanya nggak ngaco. Jangan pula nanti muka dia hitam pakai bedak putih, jadi abu-abu pula ungu kan gitu. Jangan gitu. Jadi ya udah, yang secukupnya aja gitu. Ya, dan nggak usah berlebih-lebihan. Jadi berhias itu kan boleh-boleh aja. Misalnya seorang istri wajib berhias di depan suaminya. Ya tadi kan kita bicara hak perempuan dan hak laki-laki sama. Maka laki-laki pun sebenarnya ya harus berhias juga depan istrinya. Gitu kan. Jangan cuma istri doang dituntut cantik. Suami harus ganteng lah. Jangan pula nanti lemak bergelambir di mana-mana, ketek bau, terus bulu ketiak bisa dikepang. Janganlah. Gitu. Harus sama. Perempuan pengen yang nyaman, laki-laki pengen yang nyaman. Gitu. Oke? Ya. Lanjut. Ya, oke. Kita review dari yang atas dulu. Sorry ya, Yon ya. Langsung di-review aja ya. Dari Kak Zi, gimana kalau keluarga pihak mantan suami belum mampu biaya anak pasca berpisah? Oke, bismillah. Dari undang-undang negara itu sebenarnya ada ya, undang-undang negara. Coba nanti teman-teman coba searching, googling ya, KHI, kompilasi hukum Islam. Yang paling banyak itu di hukum keluarga ya. Kalau misalnya suami nggak punya kekuatan menafkahi, nah kemudian mantan suami, keluarga mantan suami nggak punya kekuatan juga untuk menafkahi, nah dia ke siapa? Kan masih ada tuh, kakek dari ibu masih ada, ya kan. Misalnya cari kakek dari ayah nggak ada, ya udah yang mana ini? Jadi dia ada alurnya, gitu, ada alurnya. Dan memang peraturan terkait dengan talak itu ya, itu panjang sekali loh peraturannya. Dia tuh sampai, wah, masya Allah ya. Kita bersyukur punya ulama-ulama yang mau menetapkan hukum-hukum kenegaraan itu dari hukum-hukum syariat. Kita bersyukur dan terima kasih sama mereka, guru-guru besar itu, ya. Karena dengan ijtihadnya mereka itu kita punya apa ya, rincian yang jelas ya. Kalau terjadi misalnya, kalau perempuan menggugat maka hak dan kewajibannya apa, laki-laki menggugat hak dan kewajibannya apa, masa tenggatnya berapa lama dan segala macam, itu udah ada di KHI, kompilasi hukum Islam. Itu secara negara ya, secara negara. Kalau secara syariat ya tentu hukum negara pasti dibangun dari syariat, nggak mungkin bikin-bikin sendiri gitu ya. KHI itu hanya apa ya, hukum syariat yang kemudian ditarik, diambil, kemudian dibakukan menjadi hukum negara kita gitu. Nah itu ada. Coba nanti teman-teman bisa cari KHI ya, kompilasi hukum Islam. Walaupun sekarang misalnya ada yang aku kan belum nikah, kenapa aku harus tahu hukum talak, rujuk? Ini hidup, ini hidup ya. Semua yang menikah punya kemungkinan itu. Bahkan yang belum menikah pun punya kemungkinan itu. Maka kita belajar semuanya. Kenapa? Karena kita perempuan, pada saat dalam pernikahan, ya kita bisa saja menghadapi yang manapun. Maka ilmu kita secara
kenegaraan, keagamaan itu harus mumpuni. Jangan sampai dibodoh-bodohi. Ya, kata suami, ya namanya kamu nggak merestui aku menikah lagi, ya. Kamu tidak merestui aku poligami. Ya udah kalau gitu kita pisah aja. Oh, enggak. Kalau teman-teman tahu di KHI, ketika seorang laki-laki ya secara diam-diam memutuskan untuk menikah lagi tanpa persetujuan istrinya, istri pertama, maka si perempuan, istri pertama, istri sah, berhak menuntut pembatalan pernikahan. Itu ada. Ya kan? Kita kan nggak tahu itu selama ini. Damai-damai aja, yang penting ya iyalah, iya, jangan. Harus paham, harus belajar. Ya. Kenapa? Ya, kalaupun itu tidak terjadi di hidup kita, alhamdulillah, tapi kalau terjadi di orang di sekitar kita, kita harus paham, harus tahu. Biar orang-orang di sekitar kita nggak salah dalam melaksanakan syariat ini. Ya. Melindungi. Syariat itu kan hifdzun nafsi. Ya. Dia menjaga jiwa. Bukan cuma badan ya, menjaga jiwa. Gitu, Kak Zi. Ya. Allah alam bisawab. Dari Kak Silpi, Assalamualaikum saja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gimana hukum pakai pensil alis? Ini nanti di bagian ini nih perhiasan ya. Tapi nggak apa-apa dijawab. Bismillah. Pensil alis itu kan dia tidak mengubah bentuk. Ya, dia hanya merapikan, kemudian mungkin shaping ada yang berantakan dan segala macam. Jadi kalau merapikan yang berantakan itu boleh. Misalnya gini, contoh, kita ada orang yang gini. Kita itu kan dilarang untuk mencukur bulu kening. Bulu kening itu alis ya. Ya. Kita dilarang mencukur itu, ya. Misalnya dihilangin setengah terus kita gambar lagi gitu. Nah, tapi ada orang yang dia karena gitu kan ngaco ya. Cewek itu kan kurang kerjaan. Dikasih alis panjang, ya kan? Alis bagus, dikerok, digambar lagi gitu. Ngapain gitu. Kan udah ada tadi dikasih Tuhan. Nah, tapi ada orang yang dia alisnya itu panjang. Contohnya ayahku. Ayahku sama ayahnya Mahdiah Ardina ini sama nih ayahnya. Keluar dia. Ya. Jadi kita itu ada keturunan Cina. Jadi alis kita itu bisa, kalau kami sih enggak. Tapi ayah kami itu bisa sampai ini, sampai mata. Jadi alisnya bisa sampai mata. Nah, itu boleh dicukur, boleh dihilangkan. Kenapa? Mengganggu kan? Bagian mengganggu. Nah, jadi kalau dia merapikan, menghindarkan dari bahaya, dia boleh. Nah, pensil alis itu kan dia sifatnya sementara, ya, sifatnya sementara. Jadi dipakai, nanti kan bisa dibersihkan. Maka dia tidak dihitung sebagai mengubah, ya, tidak dihitung sebagai mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang yang dia kalau habis wudhu, aku tuh tahu cerita ada orang habis wudhu dia nggak berani lihat orang lain, dia gini. Kenapa? Karena begitu dia buka, dia kayak tuyul, habis wudhu alisnya hilang. Iya benar. Ada orang begitu. Jadi dia nggak berani, habis wudhu dia begini aja gitu kan. Kenapa? Dia nggak pede karena belum alisan gitu. Ada orang begitu. Ya, kebantu kan dengan pensil alis ya, alhamdulillah. Beneran teman-teman, itu kejadian beneran itu. Oke. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari Ayu nih. Gimana kalau di pertengahan sholat udah khusyuk tapi tiba-tiba terbersit masalah yang ini mau sering ya. Siapapun mengalami ini. Kalau ada orang nggak mengalami ini, mantap, imannya bagus. Lagi sholat nih, jangankan lagi sholat, mau angkat takbir aja, Allahu Akbar, aduh jemuran belum diangkat. Ya, Allahu Akbar, aduh ayam goreng tadi udah dimatikan, belum ya, udah dipanasin, belum. Pasti ada aja. Nah, di kata Nabi dalam satu hadis itu ketika gini, ketika pandangan mata kita meleng aja, jadi kita kan sholat tuh ngelihat kiblat ya, terus tiba-tiba gitu mata kita ke arah lain di luar kiblat, itu berarti setan sedang mencuri pandangannya. Ya, setan sedang mencuri pandangannya. Nah, itu pandangan. Apalagi kalau hati, ya, hati yang Allahu Akbar, ya. Pas di awal Allahu Akbar kabiro, masih lurus tuh, walhamdulillah kasih. Udah di ujung ini wajah tuh wajah ya. Aku menghadap kepadamu ya Allah, ya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Tapi wajahnya dihadapkan, hatinya kemana-mana. Ya, kata Nabi, kalau terjadi seperti ini, cepat balikan lagi ke niat awal. Kan kita pada saat awal itu kan usolli ya fardu, misalnya usolli fardu subhi, saya sholat subuh 2 rakaat. Nah, itu balikin ke niat awal. Jadi kalau meleng di tengah jalan, balikin ke awal. Yang parah adalah kalau meleng di awal. Makanya niat itu di dalam Islam penting, ya, intention. Niat itu penting dalam Islam karena kalau dari awal niatnya udah salah, sulit diperbaiki di tengah. Tapi kalau niat awalnya benar, di tengah melenceng bisa balik lagi ke niat awal. Maka niat itu penting banget di dalam Islam. Ya, berarti itu. Kita tuh apa-apa niat. Ibadah tuh niat, sholat niat, puasa niat, semua niat dulu. Kenapa? Niat itu kalau benar di awal, ketika di tengah jalan dia melenceng atau agak belok dikit, dia bisa balik ke awal.
Tapi kalau niat awalnya udah salah, ya ini nggak bisa dibalikin di tengah. Misalnya nih, wah saya mau ke masjid, mau nyuri kotak amal gitu ya. Mau ke masjid nih, aku mau ke masjid mau nyuri kotak amal, kebetulan lagi penuh tuh kuliah. Tiba-tiba depan masjid, ya udah deh aku sholat aja, Allah Akbar, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Terus habis itu kita ambil tuh kotak amalnya, aku ambillah kotak amalnya. Tadi kan niatnya mencuri, kalau sekarang niatnya dibagi-bagikan berzakat, nggak bisa. Maka itu udah salah. Jadi niat itu penting di awal ya. Kalau terjadi kayak gitu, balik gitu. Dan tidak boleh dibatalkan. Jadi sholat itu apapun yang terjadi, mau gempa kayak mau apa kayak itu tidak bisa dibatalkan atau tidak boleh dibatalkan. Kecuali ada kondisi yang misalnya, jadi ada dua pendapat ya. Misalnya gini, kayak kemarin tuh ada gempa bumi gitu ya. Kalau orangnya lagi sholat, misalnya lagi sholat pas gempa bumi. Pilihan pertama, dia melanjutkan sholatnya. Kalau ini dasarnya apa? Dasarnya adalah tidak boleh membatalkan sholat. Silakan, boleh, sah. Atau yang kedua, dia membatalkan sholat dengan niatan mau mencari perlindungan, juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, karena dia mau melindungi dirinya sendiri, boleh, dua-duanya boleh. Jadi jangan dihujat. Ada gitu video lagi gempa, wah ini lagi gempa, bukan yang lanjutin sholat malah kabur. Ya memang boleh menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu ada kondisi di mana uh, dia harus menyelamatkan dirinya, ya, menjaga dirinya sendiri. Gitu. Oke, jadi kalau lagi sholat tiba-tiba terganggu, balikin ke niat awal, lurusin lagi, ya. Dibelokin sama setan, lurusin lagi, dibelokin sama setan, lurusin lagi. Kayak mana caranya lurusin lagi. Gitulah perjuangan kita dalam sholat, ya. Oke, jadi tidak boleh dibatalkan dan tidak batal. Memang secara hukum nggak batal ya. Yang membatalkan sholat kan nggak termasuk. Ya. Misalnya ya di antara yang membatalkan sholat adalah ngebayangin ayam goreng, enggak lah. Nggak ada yang bisa sholat kita kayak gitu caranya. Ya. Enggak, itu nggak termasuk yang membatalkan sholat. Jadi lanjut, balik lagi ke niat awal di khusyuk, insya Allah. Oke. Kak Silvi, Kak ajari tentang talak dalam Islam. Soalnya nggak pernah dipelajari. Nanti ya, insya Allah ada sesinya sendiri di sesi 5, hukum pernikahan. Ya. Makanya make sure teman-teman datang tepat waktu, jadi nggak ketinggalan sessionnya. Gitu ya. Oke. Alis Ustazah Putri juga offside. Oh iya, saya emang offside satu keluarga. Kami satu keluarga alis offside semua. Oke. Dari Ririn, kalau dibalikin ke awal, balik lagi ucapin dalam hati takbiratul ihram. Oh enggak, balikin dari awal tuh bukan maksudnya kita udah rakaat ketiga balik lagi Allah Akbar rakaat 1, bukan. Tapi balikin ke niat awal. Niat awal kita sholat apa kan? Niat awal kita sholat kan usolli, misalnya fardu subuh ya. Rakaat ini adaan lillahi ta'ala, itu yang penting. Adaan lillahi ta'ala, dilaksanakan karena Allah. Maka kita balik ke situ. Karena Allah. Oke, misalnya Allahu Akbar. Aduh, ini punya utang sama orang. Ingat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Balikin ke situ, bukan balik ke rakaat pertama, tapi balikin ke niatnya. Ya. Niat awal kita sholat apa? Adaan lillahi ta'ala, karena dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rakaatnya lanjut terus, jangan pula jadi ini apa namanya? Ini jangan-jangan harus balik ke rakaat pertama, enggak. Oke ya. Dari Kak Zi, ya ini reaction yang tadi ya, fitrah manusia bertahan hidup. Ya memang harus bertahan hidup. Karena kita itu disebut manusia ya, karena kita bertahan hidup. Gitu ya, oke. Ya, alhamdulillah ya, di kolom chat udah terjawab semua. Masih ada lagi, kita ada 10 menit lagi sebelum closing. Kak Bibe kelihatannya udah mantep. Minggu depan bisa gantiin saya kayaknya. Vicky Nisa. Oke, ada lagi teman-teman? Saya nanya boleh. Iya nggak apa-apa Mbak Tina, maaf ya. Tadi dikirain cowok, jadi nggak dikasih masuk. Karena kajian Itu ruang Kak putri. Nurul maksudnya apa tuh? Yang mana? Ada pertanyaan sebelumnya apa gimana? Soalnya fitrah manusia kan bertahan hidup. Iya itu kalimatnya gemuk gitu. Pas tadi bahas ini. Itu reaction dari bahasan menjawab pertanyaan apa gitu. Siap-siap. Oke. Masih ada lagi teman-teman? Jadi ini hanya preambul ya teman-teman semuanya. Hanya pembuka. Jadi di minggu-minggu ke depan nanti kita akan bahas satu persatu ya, seperti yang disebutkan oleh Kak Putri tadi. Jadi pertanyaan teman-teman yang ada yang spesifik yang membahas tentang berhias dan lain-lain, itu nanti akan secara khusus dibahas di bab-bab tertentu begitu. Jadi boleh mungkin
bisa di-list tuh. Nanti kita kan perempuan pertanyaannya suka detail-detail ya, kayak tadi ada hukum alis, ada mungkin pakai uang yang tertentu, pakai parfum beralkohol atau apa gitu ya. Mungkin yang selama ini terbersit dan lupa untuk kita tanyakan ke guru gitu ya. Jadi mungkin saranku bisa di-list aja gitu untuk kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Aku juga udah mulai kayak ini kepikiran ini kayaknya harus di-list deh gitu. Jadi biar semuanya lu terklarifikasi gitu Kak. Karena kita yang apa namanya kita yang masih pembelajar ini murid gitu ya. Kita yang murid ini butuh diklarifikasi lah termasuk yang kontemporer, masalah-masalah perempuan yang kontemporer gitu ya, yang sifatnya dengan berhias dan lain-lain gitu. Oke, sip. Itu deh. Fikih munakahat. Oke, jadi ini kita kasih bocoran ya. Jadi teman-teman nanti datang di sesi jangan telat karena makin lama dimulai makin sedikit waktu kita. Iya. Sesi 1 itu tentang tadi ya, sesi 1 kita hari ini itu adalah hakikat dan akidah muslimah. Nah, makanya walaupun ini preambul, tapi di fikih nisa ini memang penting karena akidah itu bagian dari fikih kan. Sebelum kita melaksanakan fikih, akidah kita benar dulu. Nah, fikih itu kan bagian dari hukum-hukum ibadah. Jadi ibadah itu baru bisa dilakukan ketika akidah kita benar dulu. Nah, makanya hari ini kita tentang hakikat seorang muslimah, ya penciptaan muslimah dan akidah. Jadi judulnya hakikat dan akidah muslimah. Nanti pekan depan sesi 2 tentang kewajiban muslimah. Ya, apa aja kewajiban kita. Yang ketiga, hak wanita dalam Islam. Jadi setelah kewajiban kita bicara hak. Sesi 4, toharoh muslimah. Ini termasuk mandi wajib, nyuci softtek, cebok, ya, apalagi mandi besar, mandi junub, semua lah, nyuci baju. Nah, ini masuk di sini insya Allah, toharoh muslimah. Nah, nanti di sesi 5, wanita dalam pernikahan. Wanita dalam pernikahan ini mulai dari itu tadi ya, mulai dari menikah, mungkin taruh kali ya, kalau kita kan kenalnya taruh sampai mengenal hukum pernikahan. Itu hukumnya cuma 3, oke? Jadi nikah, talak, rujuk, itu aja sebenarnya kunci-kuncinya di situ, nikah, talak, rujuk. Nah itu kalau paham posisi perempuan di masing-masing ini, insya Allah kita ya selebihnya mengikuti gitu ya, maksudnya mengikuti perkembangan. Nah itu di sesi 5 wanita dalam pernikahan, dan nanti sesi 6 terakhir di 20 Maret insya Allah ya, terakhir pertemuan kita di sesi Fikih Nisa itu adalah berhias bagi muslimah. Nah, pakaian, make up dan segala macam, insya Allah kita kita paparkan di situ. Jadi teman-teman make sure nggak ketinggalan setiap seasonnya. Nah, jadi setiap sesi itu dan itu nggak dipilih-pilih ya teman-teman. Memang materi-materi tadi diambil dari buku Fikih Wanita. Jadi memang Fikih Wanita itu emang bergerak di situ aja. Bergerak di situ ya. Di 6 sesi. Syukurnya cukup. Alhamdulillahnya cukup 6 sesi pas 6 bahasan. Jadi ya tapi ini ya penting juga tadi itu benar kata Dion ya, kita harus punya catatan di awal, punya list pertanyaan, karena yang kita bahas itu nanti global saja, yang kita bahas itu akar-akarnya saja, prinsip-prinsipnya. Nanti untuk diskusinya teman-teman harus punya pertanyaan pemantik. Betul. Jadi kan kalau kita baca buku kan males ya, ya kan. Nanti sesi 2 ada menyinggung peran-peran wanita, iya insya Allah ya, kewajiban, nanti di bagian kewajiban dan hak. Oke. Yang warna pink fikih wanita, iya warna pink. Fikih Nisa itu dari banyak penulis ya, banyak mualif itu pengarang. Jadi kalau mau lihat ini nih, rekomen bukunya ini nih, yang Ali bin Said Al-Ghamidi. Dia pengajar fikih di Masjid Nabawi, kalau mau lihat ini. Tapi versi covernya banyak, bisa di capture aja ya. Ini yang dari Al-Ghamidi, pengajar taklim fikih wanita pengajar fikih di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan banyak ininya, banyak majelis ilmunya ya. Gitu. Kalau mau teman-teman bisa baca ini. Ini lumayan nggak tebal-tebal banget sih sebenarnya ya, segini, nggak terlalu tebal. Nah, tapi kalau emang tipe yang malas-malas baca, mari kita bahas di sini dengan syarat jangan telat masuk karena makin lama dimulai, makin sedikit waktu kita untuk diskusi ya. Kayak sekarang nih, ini kan sisa 6 menit lagi nih, 21.30 kita closing ya, gitu. Masih ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Cukup sepertinya Kak, boleh disimpulkan. Dan mungkin bisa ditutup dengan doa. Ya, oke. Ya, jadi tadi secara simpel, oh ya materinya nanti nggak dibagikan langsung kayak biasa ya, karena materinya itu dibagikan di akhir season.
Maka teman-teman penting untuk mencatat masing-masing, mencatat masing-masing karena materinya nanti baru akan di-drop itu setelah 6-6-nya selesai di akhir season. Jadi nggak dibikin per satu sesi lagi. Belum panas. Jadi mau yang emosi-emosian gitu ya. Kayaknya sih bakal panas di hukum pernikahan sama perhiasan biasanya. Wallahu a'lam ya. Oke teman-teman, kita simpulkan ya dari kajian kita pada malam hari ini. Pertama terkait dengan hakikat perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jadi perempuan itu di dalam perannya sebagai anak perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, kita harus memunculkan yang namanya sakinah ya, ketenangan, kedamaian, as-sukun, as-sakan. Kemudian yang kedua adalah mawaddah, kasih sayang, cenderung melindungi ya, tunduk, kemudian lunak, itu mawaddah. Yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang. Sebagaimana rahim seorang perempuannya tempat berlindung, kemudian kehangatan, kemudian tempat berpulang ya, home, rumah yang terbaik gitu. Itu 3 ini tujuan perempuan diciptakan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan sekedar tujuan pernikahan aja ini, tapi tujuan diciptakan perempuan. Nah, makanya perempuan harus berhasil menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang kedua, Islam menjawab seluruh permasalahan dari kondisi-kondisi perempuan yang ada di sebelum masa Islam. Ya, ada perempuan yang ada kebudayaan yang menjadikan perempuan itu sebagai barang, ada yang menjadikan perempuan itu sebagai gender kedua rendah gitu ya, bahkan mereka menghormati pelacur, ada yang menganggap perempuan itu laknat, kutukan. Maka Islam hadir untuk menjawab itu, dan justru keberadaan Islam itu adalah untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Itulah kenapa di dalam Islam tidak ada hukum yang berbeda antara hukum perempuan dan hukum laki-laki. Ya, kecuali kita bicara peran. Kalau peran beda. Ya, peran menyusui itu nggak bisa dilakukan laki-laki. Peran melahirkan itu nggak bisa dilakukan laki-laki. Makanya di dalam Islam tidak ada kesetaraan gender. Yang ada adalah keselarasan gender, selaras. Jalan bareng di jalannya masing-masing. Bukan rebut-rebutan siapa yang paling duluan di satu jalan, bukan itu. Jadi tidak ada namanya kesetaraan gender di dalam Islam. Ya, kita adanya keselarasan. Perempuan dan laki-laki jalan di jalannya masing-masing, jalankan peran masing-masing di jalannya masing-masing. Kita jalan bareng, itu namanya keselarasan gender. Nah, gitu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada gender ketiga. Dengan apa? Ya dengan tujuan tadi. Ya, laki-laki dengan tujuannya sendiri, perempuan dengan tujuannya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir tadi, perempuan sebagaimana hukum Islam pada umumnya, ya, akidahnya harus benar. Ketika beribadah, keyakinannya harus benar. Kemudian Islam, iman dan ihsannya juga harus benar. Karena yang 3, yang 4 ini tidak akan dibedakan. Oke, mau laki-laki mau perempuan sama. Hukumnya sholat sama-sama wajib. Hukumnya puasa sama-sama wajib. Hukumnya syahadat sama-sama wajib. Oke, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya, gitu. Nggak apa-apa, Yon. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sesi ini ya. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah ilmu yang kami terima pada malam hari ini. Allahumma inni qad istauda'tuka ma'allamtani bih fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat dan simpanlah pada saat kami membutuhkannya, berikanlah pada saat kami membutuhkannya ya Rabb, dan jadikanlah kami orang-orang yang tidak akan pernah melupakan ilmu ini sampai kapanpun. Berkahilah kami dengan ilmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu di season depan. Kalau bisa, ya mungkin karena sekarang isanya agak mundur ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita percepat juga 21